Selamat datang di channel Pak Dedian, tempat di mana kebijaksanaan leluhur Jawa kembali dihidupkan lewat cerita, pemahaman, dan makna mendalam tentang kebudayaan Jawa, spiritual Jawa, weton, serta motivasi kehidupan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk panjenengan semua, semoga hari ini selalu diberi kesehatan, keselamatan, dan kelimpahan rizki, amin ya rabbal alamin. Jujur, sedulur, saya sampai merinding waktu membedah hitungan ini. Bukan merinding karena takut, tetapi karena getaran kebenarannya terasa menekan dada. Ini bukan ramalan ringan yang biasa berseliweran di media sosial. Bukan pula janji manis yang habis ditelan waktu. Yang akan kita bicarakan malam ini adalah kunci waktu. Sebuah titik balik takdir yang jika terlewat, bisa mengubah arah hidup panjenengan selamanya. Terutama, panjenengan yang lahir di bawah naungan weton legi. Sedulur, kita sering sekali tertipu oleh cara hidup menampilkan dirinya. Kita mengira hidup ini berjalan lurus. Hari ini bekerja, besok berharap, lusa menunggu hasil, lalu mengulang lagi dari awal. Padahal sejatinya, hidup tidak pernah bergerak lurus. Hidup bergerak dalam gelombang, kadang mengangkat perlahan tanpa suara, kadang menekan sampai dada sesak, dan di saat tertentu, menghantam keras untuk mengubah arah takdir seseorang. Ada masa menanam, di mana panjenengan memberi tanpa pernah dihitung. Ada masa diuji, di mana panjenengan kehilangan tanpa pernah dimengerti. Dan ada masa panen, yang datangnya tidak pernah meminta izin. Panen itu tidak bisa ditunda, tidak bisa dinegosiasikan, dan tidak bisa ditolak. Itulah hukum semesta. Dan ketika saya membedah hitungan primbon Jawa, bukan primbon ringan, bukan pula tafsir dangkal yang asal cocok logi. Saya menemukan satu simpul energi yang membuat bulu kuduk berdiri. Primbon ini bukan sekedar hitungan hari dan pasaran. Ia adalah peta aliran energi semesta. Catatan tua tentang kapan jagat raya memutuskan untuk membalas perjuangan manusia. Dan dari semua lintasan waktu yang terbaca, 1 tahun bersinar paling terang, namun juga paling berbahaya jika tidak disikapi dengan benar. Tahun 2026. Terutama bagi panjenengan yang lahir di bawah naungan weton legi. Ini bukan tahun rezeki kecil yang numpang lewat. Bukan pula keberuntungan instan yang habis dipakai pamer. Yang terbaca di sini adalah gelombang perubahan nasib total. Rezeki yang tidak terduga, datang dari arah yang tidak panjenengan rencanakan. Namun dampaknya bisa mengubah posisi hidup panjenengan selamanya. Apa yang selama ini terasa seret, apa yang selalu tertunda di detik terakhir, apa yang membuat panjenengan bertanya dalam hati, kurang apa lagi aku ini? Semuanya sedang disusun ulang oleh semesta. Namun dengarkan ini baik-baik sedulur. Semesta tidak pernah memberi hadiah cuma-cuma. Semakin besar anugerah, semakin berat proses pemurniannya. Sebelum pintu kemakmuran itu dibuka, jiwa harus dibersihkan, ego harus ditundukkan, dan kesabaran harus diuji sampai batas yang seringkali terasa tidak adil. Itulah sebabnya, banyak weton legi saat ini justru berada di fase terberat hidupnya. Bukan karena salah jalan, tetapi karena sedang dipersiapkan. Karena rezeki besar tidak akan pernah dititipkan pada jiwa yang belum siap menanggungnya. Dan disinilah letak bahayanya, sekaligus peluang emasnya. Karena sebelum gelombang itu mengangkat, akan selalu ada ujian terakhir. Ujian yang sering membuat orang lengah, menyerah, atau salah mengambil keputusan tepat di ambang pintu perubahan. Apa ujian itu? Dan bagaimana cara melewatinya agar panjenengan tidak kehilangan kesempatan yang mungkin hanya datang sekali seumur hidup? Disinilah kisah sebenarnya baru dimulai. Sebelum kita lanjut lebih dalam, saya ingin mengajak panjenengan semua untuk klik tombol subscribe agar kita selalu terhubung dalam perjalanan spiritual ini. Semoga sedulur semua yang menonton hari ini senantiasa diberikan kesehatan lahir dan batin, dijauhkan dari segala bala dan mara bahaya, serta dilimpahkan rezeki yang barokah tanpa putus. Amin ya rabbal alamin. Tulis di kolom komentar dari kota mana panjenengan berasal, biar saya bisa kirimkan doa khusus dari sini untuk sedulur semua. Dan sekarang, mari kita bahas. Weton legi. Rezeki besar sudah dekat, tapi ada syaratnya. Siap, mari lanjut.
Sedulur weton legi. Ada satu kesalahpahaman besar tentang diri panjenengan yang sering tidak disadari, bahkan oleh panjenengan sendiri. Banyak orang mengira legi itu weton manis, lembut, ringan, dan tidak membawa tekanan hidup yang berat. Padahal justru sebaliknya. Dalam catatan primbon tua, legi disebut sebagai weton yang memikul keseimbangan. Ia tidak diciptakan untuk hidup yang mudah, tetapi untuk menyimpan daya tarik takdir besar. Legi itu ibarat air tenang. Dari luar tampak jinak, namun di kedalaman, arusnya kuat, dan tidak semua orang sanggup menyelam di sana. Itulah sebabnya, hidup weton legi sering terasa penuh kontradiksi. Di satu sisi, panjenengan dikenal sabar, nrimo, dan tidak suka ribut. Namun di sisi lain, hati sering terasa lelah, seolah menanggung beban yang tidak terlihat. Ini bukan kebetulan. Ini adalah pola hidup. Primbon menyebutnya, legi iku panyim peding bejo. Artinya, rejeki besar tidak diletakkan di depan mata. Ia disimpan, ditahan, dan baru dikeluarkan ketika jiwa pemiliknya sudah matang. Mengapa harus menunggu lama? Karena rejeki besar, jika datang terlalu cepat, bisa merusak pemiliknya. Itulah mengapa semesta memilih legi, bukan karena panjenengan paling cepat, tetapi karena panjenengan paling kuat menahan proses. Dan tahun 2026 adalah titik di mana penahanan itu mulai dilepaskan satu persatu. Namun jangan salah sedulur, 2026 bukan sekedar tahun enak. Ini adalah tahun pembuktian. Banyak weton legi akan diuji tepat sebelum kenaikan hidupnya. Ujiannya bukan soal kemampuan, tetapi soal keteguhan batin. Ada yang diuji lewat kehilangan. Ada yang diuji lewat rasa iri pada keberhasilan orang lain. Ada pula yang diuji lewat kelelahan ekstrim hingga muncul bisikan. Sudahlah, menyerah saja. Dan disinilah rahasia besar itu berada. Primbon mencatat, banyak weton legi gagal panen bukan karena hitungannya salah, tetapi karena menyerah di detik terakhir. Karena gelombang takdir itu tidak datang pelan-pelan. Ia datang sekali, mengangkat yang siap dan meninggalkan yang ragu. Semesta hanya bertanya satu hal pada weton legi. Apakah kau masih sanggup berjalan lurus meski belum melihat hasilnya? Jika jawabannya iya, maka 2026 bukan hanya memberi uang. Ia memberi pergeseran posisi hidup. Dari yang sering memberi, menjadi yang mampu menopang. Dari yang sering ditekan, menjadi yang disegani, tanpa harus bersuara. Namun jika jawabannya tidak, maka gelombang itu tetap lewat, tanpa menunggu. Itulah sebabnya bab ini penting sedulur. Karena memahami siapa diri panjenengan adalah langkah pertama agar tidak salah bersikap saat pintu besar itu mulai terbuka. Dan setelah ini, kita akan masuk ke bagian yang lebih menusuk lagi. Mengapa justru penderitaan panjenengan saat ini adalah tanda paling kuat bahwa perubahan itu sudah sangat dekat. Dan percayalah, bagian selanjutnya tidak semua orang siap mendengarnya. Sedulur weton legi, jika selama ini hidup panjenengan terasa berat, tolong jangan buru-buru menyimpulkan bahwa panjenengan salah jalan. Justru seringkali, jalan yang paling benar adalah jalan yang paling sepi. Tidak ada sorak-sorai, tidak ada pujian. Bahkan seringkali, yang datang justru tekanan bertubi-tubi tanpa jeda untuk menarik napas. Tagihan datang satu persatu, seolah sudah janjian. Masalah muncul tepat ketika panjenengan merasa sudah sampai batas kemampuan. Usaha terasa hidup segan, mati tak mau. Selalu ada jarak tipis antara panjenengan dan keberhasilan. Seperti kurang satu langkah, kurang satu pintu, kurang satu kesempatan. Dan di titik itu, banyak weton legi mulai bertanya dalam hati, apa aku ini kurang berusaha? Atau memang nasibku begini saja? Sedulur, pertanyaan itu manusiawi. Namun Primbon Jawa melihatnya dari sudut yang jauh lebih dalam. Dalam kitab tua, fase hidup seperti ini disebut nandur ing peteng, menanam di dalam gelap. Artinya, panjenengan sedang bekerja tanpa jaminan dilihat, berjuang tanpa kepastian dihargai,
memberi tanpa tahu kapan menerima. Tidak ada tepuk tangan, tidak ada pengakuan. Bahkan seringkali, yang panjenengan dapat justru kritik atau dibanding-bandingkan dengan mereka yang terlihat lebih beruntung. Namun justru disitulah akar takdir sedang ditanam. Akar yang tumbuh di gelap tidak mencari pujian, ia mencari kedalaman. Semakin sunyi prosesnya, semakin kuat cengkeraman akarnya. Dan akar yang kuat adalah satu-satunya jaminan bahwa pohon tidak akan tumbang saat badai datang. Itulah mengapa panjenengan yang lahir di weton legi sering ditempa lebih lama. Semesta tidak sedang menyiksa, semesta sedang memastikan bahwa saat rezeki besar datang, panjenengan tidak kaget, tidak silau, dan tidak salah mengelola. Karena rezeki yang datang terlalu cepat, sering berakhir menjadi petaka. Sedulur, 2026 adalah tahun di mana pola ini mulai berubah. Benih yang selama ini hanya panjenengan yang tahu keberadaannya akan mulai menembus permukaan. Bukan lagi tunas rapuh, tetapi batang yang kokoh. Dan perlahan, ia tumbuh menjadi pohon rezeki rindang. Pohon yang tidak hanya menaungi panjenengan, tetapi juga keluarga, anak, pasangan, bahkan garis keturunan yang mungkin belum lahir hari ini. Namun, ingat, pohon yang rindang tidak tumbuh dari benih kecil. Ia tumbuh dari kesabaran panjang. Dan justru karena prosesnya berat, rezeki yang datang kelak tidak mudah hilang. Inilah rahasia yang jarang dibicarakan. Penderitaan weton legi bukan tanda gagal, melainkan tanda persiapan tingkat tinggi. Dan jika saat ini panjenengan masih berdiri, masih bertahan, meski lelah dan nyaris menyerah, itu adalah bukti bahwa akar panjenengan sudah cukup kuat untuk menanggung hasil besar yang sedang mendekat. Namun perjalanan belum selesai, sedulur. Karena setelah benih tumbuh, akan selalu ada fase paling berbahaya. Saat pohon mulai terlihat, dan ujian datang bukan lagi dari kekurangan, melainkan dari godaan dan keputusan. Dan disitulah, ujian berikutnya menunggu. Mari kita jujur, sedulur, tanpa topeng, tanpa kata-kata penghibur palsu. Banyak weton legi saat ini sedang berada di titik hidup yang bahkan sulit dijelaskan dengan kalimat biasa. Beban hidup menekan dari segala arah. Utang terasa bukan lagi angka, tetapi tekanan di dada. Masalah datang silih berganti seolah tidak memberi ruang bernapas. Sudah berusaha, sudah berdoa, sudah menahan ego. Namun tetap saja, hidup seperti berkata, belum cukup. Di titik ini, banyak yang diam-diam bertanya, apakah aku sedang dihukum? Apakah aku pernah berbuat salah sampai hidup menekanku seperti ini? Sedulur, dengarkan ini baik-baik. Ini bukan hukuman, ini proses pemurnian energi. Hukum semesta bekerja tidak dengan emosi, tetapi dengan keseimbangan. Dan sebelum rezeki besar diturunkan, wadahnya harus benar-benar bersih. Bayangkan sebuah kendi tua yang sudah lama terisi air keruh. Jika langsung diisi air jernih, air itu tetap akan keruh. Maka apa yang dilakukan semesta? Air lama itu diperas keluar, dikuras habis, meski prosesnya terasa kasar, bahkan menyakitkan. Itulah yang sedang panjenengan alami. Energi lama yang sedang dilepaskan bukan hanya soal materi, tetapi juga beban batin yang menumpuk bertahun-tahun. Emosi dendam yang tidak tersampaikan, rasa minder yang dipendam diam-diam, dan keputusasaan yang mulai terasa normal. Semua itu harus keluar, karena energi seperti itu tidak bisa bercampur dengan rezeki besar. Itulah sebabnya hidup terasa seperti diperas habis-habisan. Bukan untuk menghancurkan, tetapi untuk mengosongkan ruang. Sedulur legi, orang yang tidak dipilih tidak akan melewati proses seberat ini. Semesta tidak pernah membersihkan rumah yang tidak akan ditempati. Jika panjenengan saat ini merasa hampir habis, itu tanda bahwa yang lama sudah hampir selesai. Namun disinilah jebakan paling halus. Saat energi lama dilepaskan, panjenengan akan diuji untuk tidak mengisinya kembali dengan keluhan, amarah, atau rasa iri pada hidup orang lain. Karena sekali panjenengan mengutuk proses ini, wadah yang sudah dibersihkan akan kembali terisi kotoran lama, dan rezeki yang seharusnya datang akan tertahan lagi.
Itulah mengapa fase ini terasa sunyi. Tidak ada yang benar-benar mengerti. Bahkan orang terdekat seringkali hanya bisa berkata, sabar saja. Padahal ini bukan sekedar sabar, ini ujian kelulusan batin. Dan percayalah sedulur, tidak semua orang sampai di titik ini. Hanya mereka yang sedang dipersiapkan untuk menerima sesuatu yang jauh lebih besar dari yang pernah mereka bayangkan. Namun, perjalanan ini belum berakhir. Karena setelah wadah dikosongkan, akan datang satu ujian terakhir yang menentukan apakah panjenengan siap menerima keberlimpahan atau justru tanpa sadar menolaknya sendiri. Dan itulah yang akan kita bongkar di bagian selanjutnya. Ini bagian paling krusial, sedulur, bukan karena isinya indah, tetapi karena disinilah banyak weton legi gugur tanpa sadar. Sebelum rezeki besar benar-benar datang, panjenengan tidak akan diuji pada uang, tidak pada jumlah saldo, tidak pada besarnya peluang. Yang diuji adalah sesuatu yang jauh lebih halus dan sering diremehkan, sikap batin. Semesta tidak bertanya seberapa pintar kamu, tetapi bertanya apakah hatimu sudah siap? Dan ujian ini jarang terlihat sebagai ujian. Ia menyamar. Datang dalam bentuk yang terasa wajar, bahkan masuk akal. Bentuknya bisa berupa emosi yang tiba-tiba meledak, padahal selama ini panjenengan sabar. Keputusan tergesa-gesa karena lelah menunggu hasil. Atau rasa ingin menyerah, tepat ketika hidup mulai menunjukkan celah terang. Inilah jebakan paling kejam. Ujian itu datang satu langkah sebelum titik balik. Banyak weton legi tidak sadar bahwa ketika dorongan untuk menyerah muncul, itu justru tanda bahwa pintu besar sudah sangat dekat. Namun semesta hanya membuka pintu bagi mereka yang tidak menggedor dengan emosi. Primbon Jawa menegaskan dengan kalimat sederhana tetapi mematikan. Sing kesusu kesandung, sing sare kasembadan. Yang tergesa akan tersandung oleh langkahnya sendiri. Yang tenang akan sampai tanpa perlu lari. Masalahnya, sedulur, di fase ini, ketenangan bukan hal mudah, karena tekanan lama belum sepenuhnya hilang, sementara harapan baru belum juga tampak nyata. Disinilah banyak orang mulai mengkhianati prosesnya sendiri. Ada yang mengambil jalan pintas yang sebenarnya tidak selaras dengan jiwanya. Ada yang berkata kasar, memutus hubungan, atau membuat keputusan besar dalam keadaan emosi yang belum stabil. Padahal di saat itu yang dibutuhkan hanya satu hal, diam dan sadar. Karena rezeki besar tidak datang pada jiwa yang ribut. Ia datang pada jiwa yang cukup tenang untuk mengenali saatnya membuka tangan. Sedulur weton legi, jika akhir-akhir ini panjenengan merasa mudah tersinggung, cepat lelah secara emosional, atau muncul rasa ingin mengakhiri saja, jangan panik. Itu bukan tanda kegagalan. Itu tanda bahwa ujian terakhir sedang bekerja. Dan disinilah rahasia yang jarang dibuka. Ujian ini tidak akan diulang berkali-kali. Jika panjenengan gagal, gelombang itu tetap lewat. Jika panjenengan lulus, pergeseran hidup bisa terjadi dalam waktu yang tidak lama. Itulah mengapa bab ini bukan sekadar peringatan, tetapi alarm kesadaran. Karena setelah ujian ini selesai, tidak ada lagi masa menunggu panjang. Yang ada hanyalah satu pertanyaan terakhir. Apakah panjenengan sudah tahu apa yang harus dijaga agar kesempatan emas itu benar-benar jatuh ke tangan panjenengan dan tidak lewat begitu saja? Jawaban itulah yang akan kita buka di bagian penutup nanti. Sedulur weton legi, setelah semua tekanan, semua pemurnian, dan semua ujian batin yang panjenengan lewati, ada satu hal yang sering luput disadari. Rezeki besar tidak datang untuk dikejar, tetapi untuk diterima. Semesta tidak pernah menanyakan seberapa keras panjenengan berlari. Yang ditanya adalah, apakah panjenengan sudah siap menjadi tempat singgah yang aman bagi keberlimpahan itu sendiri? Dan kesiapan itu tidak rumit, namun juga tidak bisa disepelekan. Primbon menyingkap 3 kunci batin yang harus dipegang erat oleh weton legi, agar 2026 benar-benar menjadi tahun pembalik nasib. Kunci pertama, menata niat bukan sekadar mengejar uang. Sedulur, uang hanyalah alat. Ia tidak pernah menjadi tujuan sejati. Banyak orang gagal menerima rezeki besar bukan karena kurang usaha,
tetapi karena niatnya terlalu sempit. Ketika uang dikejar dengan rasa takut, ia datang membawa kegelisahan. Namun ketika uang diterima sebagai sarana kebaikan, ia datang membawa ketenangan. Niat yang lurus membuat rezeki betah tinggal. Niat yang rakus membuat rezeki cepat pergi. Tanyakan pelan-pelan pada diri sendiri. Jika kelak aku berkecukupan, siapa saja yang akan ikut tertolong? Jawaban jujur dari hati itulah yang sedang dicatat semesta. Kunci kedua, menjaga lisan dan sikap. Di masa-masa seperti ini, sedulur, ucapan panjenengan bukan sekedar kata, ia adalah doa yang hidup. Setiap keluhan, setiap umpatan, setiap kalimat merendahkan diri sendiri, sedang membentuk pola realitas baru. Bukan karena Tuhan tidak tahu, tetapi karena semesta bekerja mengikuti getaran yang kita lepaskan. Menjaga lisan bukan berarti memendam sakit, melainkan memilih kata yang tidak melukai masa depan sendiri. Karena apa yang panjenengan ucapkan hari ini bisa menjadi kondisi hidup esok hari. Kunci ketiga, berani menerima, bukan menolak rezeki. Ini kunci yang paling halus, namun paling menentukan. Banyak weton legi tanpa sadar menolak rezeki karena merasa, aku belum pantas, aku takut berubah, aku takut kehilangan diriku sendiri. Sedulur, rasa tidak pantas itu bukan rendah hati. Itu adalah sisa luka lama yang belum sembuh. Semesta tidak pernah salah alamat. Jika rezeki mengetuk, itu karena panjenengan sudah layak. Menerima bukan berarti sombong. Menerima berarti percaya bahwa perjuangan panjenengan memang ada nilainya. Dan ketika tiga kunci ini dipegang dengan lembut namun teguh, rezeki tidak datang sebagai ujian baru, melainkan sebagai jawaban. Jawaban atas doa-doa yang pernah panjenengan ucapkan di saat air mata jatuh tanpa saksi. Sedulur weton legi, jika panjenengan sampai di titik ini, artinya satu fase besar hidup sudah hampir selesai. Yang tersisa hanyalah melangkah dengan hati yang bersih, tangan yang terbuka, dan keyakinan yang tenang. Karena ketika saatnya tiba, rezeki tidak akan datang sambil berteriak. Ia datang pelan, namun mengubah segalanya. Sedulur weton legi, jika panjenengan sampai di bagian akhir ini, dan tiba-tiba dada terasa hangat, napas terasa lebih dalam, atau mata terasa berat tanpa sebab yang jelas, percayalah, itu bukan kebetulan. Itu adalah tanda bahwa jiwa panjenengan sedang disentuh kesadaran. Tidak semua orang bisa bertahan mendengar kisah seperti ini sampai tuntas. Banyak yang berhenti di tengah jalan, bukan karena tidak tertarik, tetapi karena batinnya belum siap. Namun panjenengan bertahan, dan itu sendiri sudah menjadi isyarat. Tahun 2026 bukan sekedar angka yang berganti di kalender. Ia adalah gerbang takdir, momen ketika semesta menarik garis tegas antara masa lalu dan masa depan. Di balik gerbang itu, bukan hanya rezeki yang menunggu, tetapi pergeseran hidup. Cara panjenengan melihat diri sendiri akan berubah. Cara orang lain memperlakukan panjenengan akan bergeser. Dan yang paling penting, cara panjenengan memaknai perjuangan akan menemukan jawabannya. Namun sedulur, gerbang itu tidak terbuka untuk semua orang. Bukan karena pilih kasih, tetapi karena tidak semua orang siap menanggalkan beban lama saat diminta melangkah masuk. Itulah sebabnya saya ulangi dengan pelan agar meresap ke dalam batin. Jangan putus asa, karena keputusasaan adalah satu-satunya hal yang bisa membatalkan proses ini. Jangan lengah, karena ujian terakhir sering datang dalam bentuk yang paling sepele. Dan jangan meremehkan dirimu sendiri, karena rezeki besar tidak akan pernah salah alamat. Pegang erat kunci waktu ini, sedulur, bukan dengan genggaman yang kaku, tetapi dengan kesadaran yang tenang. Jangan diumbar, jangan dipamerkan, cukup dijaga di dalam hati dan diwujudkan lewat sikap sehari-hari. Karena saat pintu kemakmuran terbuka, tidak ada suara keras, tidak ada tanda mencolok. Yang ada hanyalah kesempatan yang lewat pelan dan hanya bisa dikenali oleh mereka yang waspada. Dan ketika saat itu panjenengan tidak perlu berlari, tidak perlu membuktikan apa-apa, cukup melangkah,
dengan kepala tegak, tanpa rasa bersalah atas masa lalu, dengan hati bersih, tanpa dendam atas luka lama. Semoga panjenengan termasuk di antara mereka yang tidak hanya melihat pintu itu terbuka, tetapi berani melangkah masuk dan menerima hidup yang baru dengan penuh rasa syukur. Karena bagi weton legi, takdir besar tidak datang untuk mengubah siapa panjenengan. Ia datang untuk mengembalikan panjenengan pada nilai sejati diri sendiri. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.